Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, salam olahraga. Yang saya hormati, saya banggakan Dr. Meneini, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Yang saya hormati tentunya para narasumber, Dr. Miza, Zainal Mutakin, Prof. Hari, dan juga para narasumber lainnya yang mewakili baik dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari KONI, dari NOC of Indonesia, dan tentunya dari stakeholder yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan kesempatan kami untuk memberikan semacam perspektif dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap riset atau juga sudah disampaikan beberapa kali lokakarya yang luar biasa dari Universitas Gadjah Mada, khususnya di bagian gizi terkait dengan penempatan ahli gizi di center-center di PPLP dan SKO. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan yang berbahagia hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat berkumpul dalam rangka workshop dan sosialisasi pedoman dan standar operasional prosedur pelayanan gizi atlet di Universitas Gadjah Mada pada pagi ini. Tentunya salam hormat saya sampaikan kepada Bu Dekan dan juga teman-teman peserta lainnya bahwa sedianya Pak Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Bapak Dr. Raden Isnanta bersedia, namun memang ternyata jadwalnya sudah bersamaan dengan jadwal yang sudah jauh sebelumnya diberikan kepada beliau, sehingga beliau mendelegasikan kepada saya sebagai asisten deputi di bidang pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga untuk memberikan semacam remind atau pandangan terkait dengan penempatan ahli gizi. Salam dari beliau dan juga Pak Sesmen dan Pak Menteri juga menghargai sekali lagi sangat apresiasi terhadap Universitas Gadjah Mada yang sudah begitu luar biasa concern dan perhatiannya terhadap kegiatan bagaimana kita bersama-sama sebenarnya untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional di Indonesia. Ya, terima kasih sekali lagi apresiasi kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap Universitas Gadjah Mada yang berupaya tentunya secara prosedural ingin meningkatkan, mari bersama-sama dengan kementerian terkait dengan prestasi olahraga nasional. Wah, ini malah nggak bisa nih. Ya, jadi disampaikan di sini pada kesempatan yang berbahagia ini sekedar mengingatkan bahwa sesuai dengan sistem olahraga nasional bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Wakil Dekan bahwa pada dasarnya olahraga itu ada tujuan olahraga itu ada dua hal yang besar, salah satunya tentunya terkait dengan kebugaran dalam arti luas, kebugaran bangsa secara keseluruhan. Tapi di lain itu juga tadi sudah disampaikan bahwa bagaimanapun juga ini olahraga ini terkait dengan potret tadi yang dibilang oleh Ibu Wakil Dekan terkait dengan potret negara Indonesia. Jadi kalau kita berprestasi, prestasi apalagi disampaikan juga apabila kita mendapat suatu medali emas, tentunya ini merupakan bagian yang membanggakan. Jadi bahwa bangsa Indonesia ini memang bangsa yang besar apabila terutama bila menghasilkan beberapa medali. Seperti diketahui bendera Indonesia dikibarkan, lagu Indonesia dikumandangkan itu apabila presiden hadir di suatu negara
atau atlet kita, khususnya atlet Indonesia yang memperoleh medali emas di event-event baik single event tingkat dunia maupun multi event tingkat dunia yang sama-sama kita banggakan adalah antara lain Olimpiade. Jadi itu memang cita-cita kita semua, bagaimana potret dari Indonesia itu bisa tampil di ajang yang bergengsi tingkat dunia seperti Olimpiade. Jadi memang ruang lingkupnya adalah olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Terkait dengan gizi memang juga tidak langsung, tapi jalur-jalur atau ruang lingkup ini bisa digunakan bagaimana kita mensosialisasikan olahraga baik dari terkait dengan karakter, pendidikan karakter melalui olahraga pendidikan, dan juga membudayakan melalui olahraga rekreasi, dan tentunya yang tadi disampaikan terkait dengan penelitian langsung itu adalah terkait dengan olahraga prestasi, di mana memang hingga saat ini prestasi kita khususnya di tingkat dunia masih perlu peningkatan. Jadi ini bangunan olahraga yang memang sudah disampaikan bahwa fondasi bangunan olahraga ini yang merupakan yang sangat kita perhatikan di sini. Jadi memang akhir daripada ujung dari puncak ini mengerucut ke prestasi, tapi bagaimanapun juga basic khususnya kami memang kebetulan mungkin kami dari pembudayaan olahraga, jadi di Kemenpora ada 2, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan pembudayaan olahraga, di mana pembudayaan olahraga ini salah satunya adalah bertugas untuk bagaimana menguatkan fondasi bangunan olahraga. Seperti kita ketahui, ini merupakan bahan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Wakil Dekan juga, bahwa bagaimanapun juga olahraga ini masih sudah merupakan bagian dari dasar daripada kehidupan. Jadi pada kesempatan ini tentunya berbagai upaya yang bisa kita gunakan, antara lain sport science masih belum optimal, dan tentunya ini adalah bagian daripada gizi. Kemudian juga derajat kebugaran tadi saya sampaikan, dan juga pembudayaan olahraga. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, memang olahraga itu adalah ada 2 di kami, ada pembudayaan, ada peningkatan prestasi. Nah, dan pembudayaan itu terkait dengan tadi yang saya sampaikan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, tentunya bangsa yang bugar, tentunya membuat sumber daya manusia Indonesia yang tentunya lebih berdaya saing, khususnya produktif. Selain itu juga prestasi, harapannya tentunya level internasional, tentunya ini yang merupakan salah satu bagian daripada yang akan kita capai secara keseluruhan melalui juga dukungan dari gizi yang ada di standar operasional prosedur hari ini. Mungkin ini juga terkait dengan visi misi Presiden, sekedar mengingatkan ini dari Kementerian Bappenas bahwa memang bagaimanapun juga ini adalah bagian dari pembangunan SDM terkait dengan olahraga, khususnya dengan olahraga terkait dengan tadi yang sudah disampaikan, ada rasa bangga atas prestasi internasional dan juga merupakan bagian dari nation and character building. Kemarin kita 9 September, Hari Olahraga Nasional dilaksanakan di Cibubur secara virtual. Pak Presiden menyampaikan bahwa prestasi olahraga ini masih jauh dari yang diharapkan. Salah satunya memang banyak hal, dan diharapkan tentunya adalah harapannya regenerasi daripada atlet atau bibit muda itu diharapkan pembinaannya lebih optimal. Terkait dengan jumlah rakyat kita yang 260 juta, tentunya dominasinya adalah generasi muda. Jadi menurut beliau juga bahwa harusnya bakat-bakat talenta nasional itu akan muncul daripada atlet-atlet berbakat yang tentunya membawa nama
bangsa Indonesia. Jadi pada dasarnya harus direview. Di sini direview atau direvisi total terkait dengan beliau menamakan ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional yang tentunya diharapkan Kementerian Pemuda Olahraga terkait mengajak dan melibatkan semua pihak yang terkait untuk merancang ulang sistem pembinaan atlet. Dalam hal ini memang salah satu yang kerja nyatanya mungkin dukungan dari teman-teman dari Universitas Gadjah Mada terkait dengan peningkatan prestasi. Terkait dengan prioritas nasional, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang itu adalah terkait dengan di Kemenpora itu ada terkait dengan SDM yang tadi disampaikan oleh visi misi Presiden. Itu ada dua hal terkait dengan olahraga prestasi, itu terkait dengan peningkatan prestasi olahraga di mana meningkatkan produktivitas dan daya saing, dan juga jangan lupa ini adalah bagian dari pembudayaan olahraga di mana kita merupakan bagian dari apa yang disebut dengan gerakan masyarakat hidup sehat yang dikenal dengan GERMAS. Mungkin juga di sini dalam konteks yang luas tentunya tidak sebatas prestasi, olahraga prestasi, bahwa di sini mungkin juga pembudayaan olahraga itu merupakan fondasi yang tadi sudah disampaikan oleh saya sebelumnya. Ya, jadi ini yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa program prioritas dari Kementerian Pemuda Olahraga yang alhamdulillah Pak Menteri ini sangat konsentrasi terhadap tata kelola, dan alhamdulillah kita kemarin dari pemeriksaan BPK sudah memperoleh kenaikan tingkat kepercayaan, yaitu wajar tanpa pengecualian. Jadi ini merupakan salah satu upaya dari Pak Menteri. Dan ada beberapa program prioritas yang terkait dengan kegiatan hari ini, mungkin pembinaan aset usia dini, terencana dan berkesinambungan. Dalam hal ini mungkin kami dari pemerintah, apa yang kita sebut dengan PPLP dan SKO, itu merupakan salah satu wujud daripada pembinaan prestasi yang terencana dan berkesinambungan. Dan juga tadi yang sudah sampaikan adalah pemasaran olahraga. 5 program prioritas ini yang dicanangkan oleh Bapak Haji Zainuddin Amali yang terkait dengan bagaimana program prioritas Kemenpora di 2020 sampai 2024. Ya, ini yang tadi sudah disampaikan. Salah satu adalah yang menjadi concern daripada teman-teman penelitian kali ini adalah samplingnya diambil dari PPLP dan SKO. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kegiatan kami di PPLP dan SKO ini tentunya masih perlu pendampingan, karena memang bagaimanapun juga ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah yang kita sebut dengan secara pendanaan adalah dana dekonsentrasi. Tentunya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengambil sampel atlet PPLP. Bagaimanapun juga memang kita juga ingin jangan sampai atlet-atlet kita secara program mungkin baik, tapi secara basic dalam hal ini mungkin nutrisi dan lain-lain masih perlu perbaikan. Mungkin harapan kami, mari kita sama-sama bagaimana kita meningkatkan atau mengaplikasi daripada apa yang dihasilkan dari hasil riset ini sehingga lebih operasional dan teraplikasi, sehingga tidak hanya dalam bentuk teoretik semata tapi bentuknya operasional dan mudah untuk diterapkan. Ini juga salah satu yang nanti mungkin teman-teman dari olahraga prestasi, apa yang disebut dengan program peningkatan prestasi olahraga nasional, di dalamnya ada pengembangan atlet berbakat, dan juga sebenarnya ada juga di situ beberapa dukungan terkait dengan nutrisi. Ini concern juga dari kami, dari asisten deputi pengembangan sentra dan sekolah olahraga terkait dengan bagaimana upaya meningkatkan
daripada performance melalui standarisasi. Dan tentunya ini masih perlu ditingkatkan, dievaluasi, dan tentunya diupdate dan juga ditingkatkan kualitasnya. Ini sejarah daripada PPLP. Bagaimanapun juga PPLP ini masih merupakan sarana yang efektif dalam melakukan pembinaan. Maksud kami di sini banyak klub mungkin yang sudah di zaman sebelumnya itu banyak klub-klub yang membina atlet junior, tapi pada dasarnya tidak berkesinambungan. Yang terkait dengan PPLP itu sudah jelas memang diasramakan, pagi sore latihan, dan tentunya semua dimonitor, termasuk sebenarnya juga kaidah dengan gizi dan juga nutrisi yang tentunya sangat kami harapkan. Bagaimanapun juga kita ingin PPLP ini dan SKU itu memang orientasinya bukan hanya PON. Jadi memang seperti yang disampaikan dari sebelumnya bahwa orientasi kami dari PPLP dan SKU itu tentunya adalah orientasinya regional, Asia, dan juga dunia. Ini sebagai dasar hukum, pada dasarnya dari PPLP itu harapannya tadi sudah disampaikan bahwa kami tentunya harapannya kontribusi daripada PPLP ini, ex-PPLP untuk terkait dalam event-event seperti SEA Games, Asian Games, dan juga harapannya di Olympics Games. Jadi memang ada data-data juga dari kami, dan tentunya juga mungkin nanti bisa juga sebagai referensi bahwa bagaimanapun juga atlet PPLP, SKO itu masih merupakan kontribusi untuk berkiprah di atlet elit pada tingkat berikutnya. Ini yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ini secara teoretik bagaimana policy terkait dengan kebijakan pengembangan atau peningkatan prestasi olahraga itu memang banyak hal yang terkait langsung. Tentunya 9 faktor ini secara keseluruhan sangat mendukung untuk tercapainya tujuan dari output yang antara lain yang pada kesempatan ini mungkin prestasi olahraga itu sendiri. Jadi selain dukungan keuangan juga ada kebijakan, struktur. Jadi di sini juga mungkin nanti di substruktur di PPLP harapannya juga kami tetap mengharapkan ada di sana expert termasuk expert gizi, dan juga tentunya yang sudah dilakukan hari ini adalah research dan inovasi itu khususnya dari gizi. Mungkin itu juga sangat membantu kami untuk mengerucut ke atas, meningkatkan untuk prestasi olahraga nasional. Ya, ini yang ingin saya sampaikan secara khusus apa yang sudah dilaksanakan, dan tentunya memang masih perlu peningkatan terkait dengan uji coba khusus untuk PPLP masih sangat minim. Bahkan kami mengharapkan tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa dana dekonsentrasi dari kami ini tidak bisa seluruhnya untuk kurang optimal kalau untuk meningkatkan kaitannya apalagi dengan uji coba dan juga dukungan logistik lainnya. Mungkin nanti akan disampaikan juga beberapa yang sudah pernah kita lakukan, bahwa memang bagaimanapun juga kita masih merupakan center yang tentunya secara nasional, sebenarnya di luar negeri pun masih menggunakan center-center daripada pelajar untuk meningkatkan prestasi jauh ke tingkat lanjutan atau tingkat elit. Ya, ini juga contoh beberapa kebutuhan. Maksudnya di sini kami dari ASDEP Sentra juga sangat mengharapkan tentunya efektif daripada SOP yang nanti akan dibuat sehingga lebih operasional dan mudah, karena memang tadi sudah disampaikan memang kita mulai dari rekrutmen pun sebenarnya ada parameter-parameter gizi yang tentunya bisa merupakan bagian daripada seleksi daripada atlet, dari mulai rekrutmen tentunya baik promosi dan degradasi
karena ada beberapa yang mungkin masih bisa secara nutrisi ditingkatkan, tapi kalau memang secara biokimia maupun secara fisiologis tidak bisa ditingkatkan lagi, mungkin itu bagian dari bagaimana kita mendegradasi daripada atlet untuk ke program selanjutnya. Ini yang ingin saya sampaikan, bahwa beberapa cabur nanti mungkin ini tidak terlalu spesifik untuk hari ini, tapi mungkin sebagai gambaran saja bagaimana kita lebih berorientasi kepada kepada pengerucutan di cabang Olimpik dan juga di cabang Asian Games. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa dana itu memang mohon maaf ya, memang klasik ya, kita juga tidak boleh menyerah begitu saja terhadap anggaran, tapi memang pada dasarnya olahraga itu kan investasi, jadi membutuhkan dana yang besar. Jadi dukungan-dukungan selain peralatan, kompetisi, sumber dayanya, pelatih, dan lain-lain, tentunya gizi juga memegang peranan di sini. Sehingga harapannya kita sebenarnya dari tahun ke tahun kalau diperhatikan memang bahkan dari 2018 itu hampir tidak ada peningkatan daripada peningkatan daripada anggaran, secara anggaran gitu. Jadi mungkin ini bisa merupakan, karena saya kemarin juga dari Dr. Mirza sudah menyampaikan naskah akademik, tentunya teman-teman dari Bappenas paham betul dengan naskah akademik yang demikian baik, mungkin bisa menjadikan salah satu kebijakan atau policy paper bagaimana kita menentukan kebijakan untuk meningkatkan kualitas melalui peningkatan gizi. Ini yang saya sampaikan kemarin kepada Ibu Mirza, bahwa kami tentunya concern luar biasa terhadap peningkatan gizi, bahkan jadi kami sudah untuk 2021 ini bukti daripada kami, komitmen daripada Deputy dari Pak Isnanta untuk setuju untuk, bahkan kami karena dana tidak naik, jadi kami setuju untuk mengerucut, mengurangi cabur, bahkan kuota untuk menempatkan ahli gizi di sini. Di sini harapannya di 34 provinsi. Tentunya masih perlu dukungan, karena ini sedang masih direview untuk penganggaran di 2021. Ya, ini terkait dengan dana dekonsentrasi yang jumlahnya ini sekolah khusus olahraga, dan tentunya diharapkan dukungan dari teman-teman dari gizi untuk mengevaluasi ataupun memberikan masukan terkait dengan pembinaan SKO. Tadi juga saya sampaikan bahwa gizi tidak hanya berkisar di nutrisi atau makanan semata, tapi bisa mulai dari di tes seleksi, bisa juga bagaimana di pembinaan bersamaan dengan pembinaan terkait dengan budaya makan dan lain-lain. Tentunya juga di setiap kejuaraan tentunya gizinya juga berbeda. Kami juga di SKO ada untuk disabilitas. Jadi mungkin itu juga yang bisa merupakan suatu perhatian daripada Pak Presiden. SKO itu tidak hanya teman-teman yang non disabilitas, tapi teman-teman disabilitas pun juga harus diperhatikan. Kita ada SKO disabilitas itu project pilot adanya di Solo. Itu juga memang terbukti juga dari hasil dari anak-anak di SKO disabilitas itu juga mempunyai kontribusi di tim terkait dengan ASEAN Para Games dan Asian Para Games. Ya, jadi kembali lagi bahwa tadi sudah disampaikan, bagaimanapun juga ujung-ujungnya memang prestasi, dan memang prestasi yang paling membanggakan adalah Olimpik dan juga Paralympic Games, di mana kita di 2032 akan menjadi tuan rumah. Jadi mungkin sejak awal kita sama-sama mempersiapkan menjadi tuan rumah yang baik, tidak hanya sukses penyelenggaraan, tapi harapannya juga tentu sukses prestasi. Ini cabang prioritas, mungkin juga
bisa menjadikan acuan, karena tadi sudah sampaikan Dr. Meneni juga sendiri sudah cukup paham bahwa berbeda cabur mungkin berbeda juga standar prosedurnya terkait dengan nutrisi dan lain-lain. Ini untuk cabang prioritas, dan ini juga bagaimana kita mengapa untuk 5 cabur ini kita utamakan, karena memang harapannya di 2021 itu kita sudah harus menyiapkan atlet untuk 2032. Tapi sekali lagi memang itu membutuhkan anggaran yang besar dan juga fasilitas latihan dan juga profesionalitas di dalam pembinaan, dan tentunya ini dukungan dari teman-teman dari Gizi salah satunya itu bisa membantu untuk kita menggapai. Tapi bagaimanapun juga terkait dengan ini mungkin dukungan daripada teman-teman semua stakeholder bahwa anggaran juga masih merupakan suatu keberpihakan yang selayaknya memang harus ditingkatkan. Ini jadi secara sejarah memang kita pernah di bulu tangkis, angkat besi, di panahan, dan juga di tinju untuk beberapa cabur khususnya beberapa kelas khususnya di kelas yang ringan. Jadi ini yang disampaikan, bahkan panjat tebing sudah menggapai juara dunia dan juniornya pun juga cukup baik. Jadi mungkin harapannya ini merupakan bagian daripada yang perlu diperhatikan. Khususnya juga terkait gizi, tentunya berbeda kalau panjat tebing dengan angkat berat. Mungkin itu juga bisa merupakan salah satu tambahan. Jadi juga kita juga nanti harapkannya tentunya ada beberapa titik-titik. Jadi selama ini PPLP, tapi ada rencana daripada Road to Olympics ini terkait dengan beberapa titik di provinsi yang akan merupakan suatu center untuk pembinaan atlet usia muda. Tapi memang itu masih perlu dukungan dan juga masih perlu kesepakatan terkait juga dengan pengadaan, dukungan, dan lain-lainnya. Ya, ini yang saya sampaikan ini di sini, bahwa bagaimanapun juga kita di SKO dan Sekolah Disabilitas dan PPLP itu menerima anak itu sudah usia di 13. Jadi sebenarnya memang bagaimanapun juga basic dari usia fundamental yang mungkin Ibu Mirza juga sudah paham betul terkait dengan long term athlete development itu juga tentunya itu merupakan bagian dari pembangunan, karena memang bagaimanapun juga di SKO dan PPLP itu bukan learning to win, jadi tidak harus juara, tapi potensi juara untuk menjadi di tingkat selanjutnya, yaitu train to win, yang dimana nanti diharapkan pada puncaknya nanti dia akan menjadi juara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sedikit tambahan, mungkin buat Bapak Ibu sekalian sedikit melihat apa yang bisa kami tayangkan. Jadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi Asian Games 2018 sukses. Indonesia membidik untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Ini disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat saat menerima kunjungan Presiden Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach dan Presiden Komite Olimpiade Asia Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah. Dengan pengalaman yang kita miliki dalam penyelenggaraan Asian Games ke-18 ini, maka kita Indonesia yakin untuk juga bisa mampu menjadi tuan rumah untuk perhelatan yang lebih besar.
Oleh sebab itu, Indonesia berencana secepatnya untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade pada tahun 2032. Keinginan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 ini disambut baik oleh BAR. Jokowi pun optimis pengalaman Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 mampu menjadi tuan rumah perhelatan yang lebih besar. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan posisi penting grand design olahraga sebagai fondasi. Dalam pandemi COVID-19, program pemusatan latihan nasional harus mematuhi grand design olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga memandang pembinaan atlet dan pelatih harus berjalan secara berjenjang. Zainuddin Amali menilai prestasi Indonesia saat ini hanya sebuah target jangka pendek dan kebetulan semata. Sekali lagi, kalau dengan kondisi sekarang, jangan berharap, jangan mimpi kita bisa berprestasi yang lebih bagus lagi. Sekarang kita di peringkat Olimpiade ini kita berat. Kita mimpi mau di 20 besar, di 15 besar. Dengan pembinaan yang seperti sekarang, kita nyatakan tidak mungkin. Menpora juga berencana menggunakan dan merenovasi fasilitas pusat pembinaan olahraga di Cibubur. Selain mencalonkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade dan Paralimpik 2032, Indonesia juga serius mendorong persiapan atlet berprestasi di ajang olahraga multi-event terbesar di dunia itu. Kemenpora telah menyiapkan Grand Design Olahraga Nasional yang salah satunya menekankan akselerasi pembinaan atlet muda potensial dengan mengoptimalkan sport science. Menpora Zainuddin Amali juga meminta agar cabur bisa bersinergi, memberi rekomendasi pada pemerintah dalam membuat kebijakan pembinaan atlet. Tanpa sekali lagi kebersamaan Ibu dan Bapak, khususnya para pimpinan dan pengurus cabang-cabang olahraga, Grand Design ini tidak akan berarti apa. Cita-cita kita untuk mengharumkan nama bangsa dengan prestasi-prestasi juga tidak akan terwujud. Dan akhirnya kita akan kembali prestasi juga tidak akan terwujud. Dan akhirnya kita akan kembali kepada siklus. Dari tahun ke tahun kita hanya berharap dari keberuntungan untuk meraih prestasi. Harapannya di tahun 2030 kita memiliki atlet-atlet yang pada usia golden age sehingga mampu bukan hanya qualify di Olimpiade maupun Paralimpiade, tetapi juga memenangi setiap pertandingan dan perlombaan yang ada di dalam Olimpiade maupun Paralimpiade 2022. Kemenpora memastikan akan terus memberikan perhatian bagi pembinaan seluruh cabur untuk meraih prestasi di level internasional. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya sekali lagi pembinaan atlet usia muda itu tentunya merupakan tanggung jawab kita semua, karena kita juga dalam pembinaannya atlet tersebut tentunya perlu dukungan dari berbagai stakeholder yang tentunya salah satunya teman-teman dari Universitas Gadjah Mada terkait dengan perspektif khususnya untuk gizi yang tentunya diharapkan pada seminar kali ini atau workshop yang pada dan sosialisasi pedoman dan standar operasional prosedur pelayanan gizi pada atlet ini diharapkan tentunya hasilnya bermanfaat dan operasional yang terutama yang kami inginkan. Sekali lagi selamat kepada para peserta dan terima kasih kepada Bu Wakil Dekan dan juga tentunya teman-teman dari Universitas Gadjah Mada dan juga para narasumber, tentunya dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga keikhlasan dari Bapak, Ibu peserta dan juga narasumber yang kami banggakan, tentunya dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, workshop dan sosialisasi pada pagi hari ini secara resmi dengan mewakili Pak Deputi, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada penyampaian dalam hal ini, tentunya
yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang kurang benar adalah dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila ada kurangan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya, ya.